Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Hartono dengan NRP 531731111885. Di sini saya akan memaparkan tentang iradiasi pangan yang terdiri dari pengertian iradiasi, prinsip iradiasi, syarat iradiasi, faktor yang mempengaruhi iradiasi, cara pengolahan atau pengawetan melalui proses iradiasi, kelebihan dan kekurangan teknik iradiasi, dan label pangan iradiasi. Radiasi adalah energi yang berasal dari sinar, dipancarkan tanpa media, gelombang melalui dari sangat pendek hingga sangat panjang. Sedangkan iradiasi adalah penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sumber radiasi buatan. Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya dibedakan menjadi radiasi panas dan radiasi pengion. Sumber radiasi terdiri dari sinar gamma, sinar X, dan berkas elektron. Pada umumnya, prinsip iradiasi adalah sumber iradiasi mengenai sel hidup pada bahan pangan dan mikroorganisme mengakibatkan eksitasi, ionisasi, perubahan kimia, dan efek biologis pada sel hidup, sehingga pertumbuhan sel bahan pangan terhambat, mikroorganisme patogen, dan pembusuk musnah, sehingga diperoleh daya awet bahan makanan meningkat. Syarat dilaksanakan iradiasi tidak boleh menyebabkan terbentuknya senyawa radioaktif pada pangan. Energi maksimum untuk sumber elektron adalah 10 MeV. Energi maksimum untuk sinar gamma dan sinar X adalah 5 MeV. Dari aspek legalitas berupa bukti keamanan pangan, iradiasi diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 107/Menkes/Per/Romawi 8/2009 tentang pangan iradiasi. Faktor yang mempengaruhi proses iradiasi yaitu dosis radiasi. Dosis radiasi diperoleh sebagai berikut, di mana D adalah dosis total iradiasi terserap satuan Gray, A adalah absorban atau rapat optik larutan dosimeter pada panjang gelombang 305 nanometer, T adalah suhu pada saat pengukuran dengan spektrofotometer satuan derajat Celcius, E25 adalah koefisien Ekstinsky polar larutan dosimeter pada suhu 25 derajat Celcius. 60763725 kali 10⁻6 adalah tetapan yang berdasarkan pada perhitungan harga. Penggunaan dosis rendah untuk pencegahan pertunasan, membasmi serangga dan parasit, dan menghambat proses fisiologis. Dosis yang digunakan adalah 0,05 sampai 1,00. Produk yang iradiasi adalah kentang, bawang putih, bawang bombay, jahe, serealia, kacang-kacangan, buah-buahan segar dan kering, ikan, daging kering, sayur, dan buah-buahan segar. Penggunaan dosis sedang untuk memperpanjang umur simpan, membasmi mikroorganisme perusak dan patogen, dan memperbaiki sifat teknologi pangan. Dosis yang digunakan adalah antara 1,00 sampai 10,00 kg. Produk yang diradiasi adalah ikan, arbei segar, hasil laut segar dan beku, daging, anggur, dan sayuran kering. Kemudian dosis tinggi digunakan untuk sterilisasi industri dan sterilisasi bahan tambahan pangan tertentu dan komponennya. Dosis yang digunakan antara 10 sampai 50 kg. Produk yang diradiasi adalah daging, unggas, hasil laut, makanan instan, makanan steril, rempah, enzim, dan gam. Tujuan pengawetan melalui proses iradiasi adalah memperbaiki mutu pangan, memperbaiki higien pangan, membunuh serangga, menurunkan residu kimia, karantina buah-buahan, dan sterilisasi makanan instan. Kelebihan dan kekurangan iradiasi pangan. Kelebihannya adalah
tidak ada atau sedikit sekali proses pemanasan pada makanan sehingga hampir tidak ada tumbuhan dalam sensor karakteristik makanan. Dapat dilakukan pada makanan kemasan dan makanan beku, dapat dilakukan pada makanan segar melalui satu kali operasi dan tanpa menggunakan tambahan bahan kimia, hanya membutuhkan sedikit energi. Perubahan pada aspek nutrisi dapat dibandingkan dengan metode pengawetan makanan lainnya, dan proses otomatis terkontrol dan memiliki biaya operasi yang rendah. Sedangkan kekurangannya adalah makanan akan berbahaya bagi kesehatan jika bakteri penghasil racun dimusnahkan setelah bakteri tersebut mengkontaminasi makanan, dan kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan resistensi mikroorganisme terhadap radiasi. Kemudian yang terakhir adalah label pangan iradiasi. Bila pangan radiasi keseluruhan, maka terdapat pangan iradiasi atau radura. Bila pangan mengandung bahan yang diradiasi, dicantumkan diradiasi setelah nama bahan pangan tersebut pada daftar komposisi. Sekian pemaparan tentang iradiasi pangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.